Pertanyaan saya ya, apakah kitab teman-teman Kristen itu firman Tuhan? Kenapa kok butuh saksi-saksi mata? Peristiwa ditulis itu kan wartawan, kan gitu. Sedangkan di Yohanes 12:49 itu perkataan itu bukan dari diriku sendiri, itu yang firman Tuhan. Lalu peristiwa itu wajar kalau perselisihan. Menurut Yahudi dirajam, menurut Romawi disalib. Makanya di dalam Al-Quran itu diluruskan, kemudian Yesus tidak mati dan tidak disalib. Itu wajar. Itu pertanyaan saya. Kedua, satu aja Pak, hanya satu pertanyaan. Pertanyaan satu, apakah hanya satu yang tadi Pak? Ya, apakah kitab orang teman-teman Kristen itu firman Tuhan? Kenapa kok kesaksian itu dijadikan firman Tuhan? Sedangkan firman Tuhan itu bersumber dari ucapan Yesus sesuai dengan Yohanes 12:49-50. Yang kedua, sudah hanya satu pertanyaan Pak, hanya satu pertanyaan. Kalau Petrus menurut Lukas sebagai saksi mata, mengapa Injilnya Petrus dihukumi Injil apokrif? Tidak boleh. Yang keduanya tidak bisa ya Pak, hanya pertanyaan pertama. Baik, silakan Pak Eswasur untuk menjawab. Nah, Anda kalau mau bicara soal iman Kristen, Anda tidak boleh memaksakan paradigma Anda untuk cocok dengan kami. Ya, maka Pak Kainama harap diam dulu. Ya. Maksudnya begini, bahwa Anda harus bertanya apa yang orang Kristen maksudkan dengan firman Allah. Apakah itu firman Allah yang dimaksudkan itu adalah semua adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah? Kalau Anda punya definisi begitu ya silakan, tapi kami tidak punya definisi begitu. Yang kami maksudkan dengan definisi firman Allah, kami tahu di dalam Alkitab ada kata-kata Allah, ya. Kata-kata manusia juga ada. Kata-kata malaikat juga ada. Kata-kata iblis juga ada. Tapi kan semua kan tertulis. Sekarang coba tolong 2 Timotius 3 ayat 16. Semuanya kan tertulis di sana. Nah, kalau lihat ayat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan di situ ya, itu segala tulisan. Kalau Bapak lihat nanti Alkitab lain, terjemahan lama, terjemahan yang lain, all scripture. Jadi itu merujuk pada seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Itu menggunakan kata Yunani theopneustos. Theos itu Allah, pneuma itu nafas. Jadi theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah. Nah, apa artinya dinafaskan oleh Allah? Inilah yang namanya doktrin tentang inspirasi. Artinya bahwa para penulis itu memang menulis. Mereka menulis dan bahkan mereka gaya tulis mereka itu masuk. Mereka mengadakan seperti Lukas pasal 1 itu ya, dia mengadakan wawancara dengan para saksi mata dan segala macam. Kalau begitu, di mana peranan theopneustos itu, disitulah pekerjaan Allah melalui Roh Kudusnya untuk menjamin bahwa setiap tulisan, entah itu narasi, entah itu nubuatan, entah itu puisi, entah itu surat-surat dan lain sebagainya, semua ada dalam koridor pengilhaman Roh Kudus. Karena semua itu ada dalam pengilhaman Roh Kudus, makanya semua bersumber dari Allah walaupun ditulis oleh orang. Dan karena itulah orang Kristen mau mengatakan bahwa itu adalah firman Allah. Anda punya definisi lain silakan, tapi kalau Anda mau mengkritik kami, Anda harus mengikuti dong definisi kami. Tidak bisa memaksakan definisi Anda kepada kami. Sekarang, kenapa harus pakai saksi mata? Justru itu menunjukkan bahwa iman Kristen itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu betul-betul suatu kesaksian sejarah.
Bukan hanya teori, tiba-tiba aduh Allah bicara dari langit, tidak ada saksi mata. Lalu siapa yang tahu itu asli, betul-betul terjadi? Hanya Allah dan orang itu. Mungkin Anda punya pemahaman begitu. Dan karenanya saya nggak tahu ya, tapi Quran kayaknya tidak pakai saksi mata. Hanya Allah bicara kepada Muhammad, dan hanya Allah dan Muhammad yang tahu. Dan kita tidak tahu, tidak ada saksi mata yang membenarkan hal itu. Tapi itu beda dengan Alkitab. Alkitab ada saksi mata, ada catatan sejarah. Lukas menyinggung dalam catatannya semua penguasa-penguasa yang berkuasa pada dunia Romawi maupun Yahudi pada saat itu zaman Yesus ada. Kalau begitu, maka kebenaran Alkitab bukan hanya kebenaran teologis, tapi kebenaran sejarah. Nah, karena itulah waktu kita bicara soal kematian dan kebangkitan, itu bukan seperti yang Pak Kainama bilang bahwa Anda maunya begini, saya maunya begini. Bukan soal Pak Kainama bilang bahwa ya saya kalau percaya Yesus mati, ya saya bubar jadi Islam. Betul. Lalu kalau saya percaya Yesus mati, bahwa saya jadi Kristen, artinya adalah bahwa Anda dikendalikan, tidak objektif. Persoalannya adalah bukan masalah Anda mau masuk Kristen atau Islam, tapi data sejarahnya itu mana. Nah sekarang begini, kalau Pak Kainama tetap berpegangan bahwa karena saya Islam maka saya harus percaya Yesus tidak mati, sementara semua data sejarah itu membuktikan Yesus mati, maka itu berarti iman Pak Kainama tidak atas dasar sejarah. Itu iman kosong, iman buta. Karena itu saya tawarkan, Pak, sebelum almarhum baliklah